Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini kita bakal bahas lagi komik indie yang nawarin sesuatu yang beda, kolaborasi Mata Koin Comics dan ALT Illustration. Kali ini gue bakal bahas komik Seraphim Si Ajaib Perang. Seperti biasa gue akan ulas komik ini dari sisi profil komik, cerita, gambar dan teks, serta kesan keseluruhan. Ingat juga kalau ulasan ini murni pendapat gue ya, jadi kalian bisa setuju bisa enggak sama video ini. Oke? Biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk kita lihat profil komik ini. Komik full color terbitan Mata Koin Comics ini adalah bagian dari seri kisah Seraphim Si Ajaib, ciptaan Ari Lesmana Tan dari ALT Comics. Ukuran komik ini cukup besar ya, kurang lebih 20,5 x 29,5 cm, yang kayaknya bertujuan memberikan pengalaman membaca yang lebih memuaskan dengan gambar yang kerasa lebih gede. Komik ini dicetak di semacam art paper yang cukup tebal dan berisi 34 halaman. Dimulai dari halaman 39. Unik banget ya. Mungkin karena ngelanjutin halaman dari seri 1 atau 2-nya. Covernya terbuat dari semacam karton dengan sampul depan dan back cover full color. Pada bagian cover kita bisa lihat nih sosok Seraphim yang seperti malaikat bersayap 6 menghunus pedang ke arah sebuah monster hijau. Di kiri atas terlihat penerbit Mata Koin dan di sampingnya terdapat nama tokoh utamanya Seraphim Si Ajaib atau Seraphim the Miraculous. Buat yang belum kenal, tokoh Seraphim karya Mas Ari ini adalah sosok entitas kuno sebagai penolong umat manusia dari kebinasaan dari kerajaan kebenaran. Sosok ini muncul setiap peralihan masa lewat manusia yang dipilih sebagai alter egonya. Di masa kini, Toby seorang pemuda terpilih untuk wadah Seraphim yang bahkan bisa menembus lintas benua melawan para iblis serta manusia yang tersesat. Pada bagian bawah kita bisa lihat nih subjudul seri ketiga ini yaitu Perang. Rasanya judul yang cocok ya karena di sini berkumpul berbagai jagoan dari semesta komik indie lainnya yang melawan satu kekuatan yang besar. Di bagian paling bawah ada nama sang pengarang yaitu Ari Lesmana dari aspek cerita, efek, teks, dan storyboard serta dibantu oleh Teddy Hendra untuk line art yang sangat khas. Dia juga bikin gambar untuk cover depannya loh. Pada halaman belakang kita bisa lihat nih gambar dari Yudi Widarto lengkap dengan penjelasan mengenai sosok Seraphim. Nama Mata Koin Comics muncul kembali di kiri bawah, sedangkan kita juga bisa lihat laman Facebook Seraphim serta info kalau komik ini untuk remaja ya, 13 tahun ke atas. Pada cover dalam kita bisa temuin juga goresan gambar dari Admiral Wijaya, sang ilustrator Zantoro, serta penjelasan mengenai Seraphim dan tribut kepada Om Yos, salah satu pegiat komik Indonesia yang saat ini mungkin kalian kenal sebagai karakter Super Yos ya, di komik Adiwira Bawana. Well, Seraphim juga nongol loh di komik itu, jadi buat yang penasaran bisa nonton juga video gua sebelumnya. Kita masuk ke bagian ceritanya ya. Sesuai judulnya, komik Seraphim Perang ini nyeritain tentang pertarungan yang terjadi antara Seraphim serta jagoan lainnya yang melawan iblis mengerikan yang mengacau di kota. Di judul ini bisa dibilang juga nih langsung masuk ke inti ceritanya karena mungkin pembukaannya udah dijelasin di video nomor sebelumnya. Cerita di judul ini pun rasanya bisa dibagi menjadi 3 plot besar. Pertama adalah berkumpulnya para jagoan yang sebenarnya berasal dari berbagai komik indie lokal menghadapi ancaman para iblis. Kedua, kita bisa ngelihat gimana Seraphim berseteru dengan Abaddon, Gresil, dan Lotan serta iblis lain yang relatif kuat. Terakhir kita ikuti bagaimana karakter lainnya yang bernama Bidak membantu evakuasi penduduk kota Jatavia. Plot pertama ingetin pada kolaborasi jagoan di komik Adiwira Bawana, tapi bahkan di komik Seraphim ini mereka udah kumpul duluan. Rasanya keren juga kalau di bagian belakang atau cover yang dalam ini kita diinfokan juga mengenai sedikit rincian mengenai masing-masing karakter serta kreatornya. Jadi kita bisa lebih tahu nih latar belakang dan kekuatan mereka. Nah, para jagoan yang berkumpul ini diantaranya adalah Cakra dari Cakra Police Universe, Sukma Sang Hantu, Bayu dari Akar Comics, Komet dari Zoid Comics, Kaswari dari Sketch Comics, tokoh Suju, Pagebluk yang sadis, hingga Nirbita dari DZT Comics. Pada plot kedua kita bisa melihat bagaimana lebih dari satu Seraphim melawan Abaddon serta iblis lainnya buat nyelamatin tawanan. Dan terakhir, tokoh Bidak yang membantu warga selamat dari gempuran para iblis di kota. Uniknya, kita juga bisa bertemu dengan Pak Yosafat yang telah berpulang di dunia nyata tapi dihadirkan sebagai tribut atas kepulangannya di komik ini. Nah, kemudian muncul pula nih sebagai tokoh Super Yos di Adiwira Bawana. Secara umum cerita di judul ini bisa dibilang bagian menjelang klimaks dari seri Seraphim, sehingga lebih menitik beratkan pada rentetan adegan aksi yang seru banget. Sepertinya komik ini juga masih bersambung ke nomor berikutnya. Kira-kira akan seperti apa ya ending dan perubahan karakter serta situasi di akhir cerita ini? Untuk saat ini kayaknya cuma kreatornya nih yang tahu. Nah, sekarang kita masuk ke gambar dan teksnya ya.
Gaya gambar Seraphim perang merupakan salah satu aspek unik dari komik ini. Entah kenapa gue teringat gaya psychedelic Jack Kirby, komikus Marvel saat bikin komik Doctor Strange. Mungkin karena line art dan penggunaan warna yang dipakai oleh kreator di komik ini cukup lugas ya. Dengan pemilihan warna yang mencolok tapi diimbangi juga dengan shading yang cukup berat membuat gambarnya sangat berkarakter. Gaya gambarnya sendiri terasa semi-realis dengan sedikit nuansa digital editing untuk pewarnaannya. Mulai dari efek angin, cahaya kilatan, dan semakin terasa saat kita melihat gambar latar dari tiap momen di komik ini dengan warna gradasi serta efek blur yang unik. Dengan gaya seperti itu, tiap momennya tetap terasa dinamis lewat line art yang menggambarkan gerakan tiap karakternya terasa luas. Untuk paneling sendiri sepertinya banyak bentuk yang digunakan sehingga terasa eksperimental, walaupun nggak terlalu jauh dari pakem yang biasa dipakai. Tentu saja ini bikin tiap halamannya terasa semakin beda. Ada pula beberapa panel standar dan juga spread 2 halaman saat momen besarnya. Untuk desain karakter tribut dari komik lainnya cukup selaras dengan desain aslinya. Sedangkan sosok Seraphim sendiri terasa gagah, tapi di satu sisi juga terasa sebagai sosok penolong yang membawa harapan bagi manusia. Desainnya yang mengingatkan kita pada prajurit di masa abad pertengahan, serta sosok malaikat kayaknya cocok juga nih, dengan latar bahwa Seraphim adalah entitas universal yang bisa menembus berbagai tempat di belahan dunia. Melalui ukuran komiknya, teks pada komik ini terlihat jelas dan mudah dibaca. Balon dan kata-kata yang dipakai pun sangat variatif di komik ini, mulai dari bentuk dan warnanya. Bahkan di halaman terakhir kita bisa nemuin lirik lagu lengkap dengan ilustrasi not balok dan garis para nadanya untuk ngegambarin alunan lagu. Kita juga bisa nemuin efek suara yang sepertinya ditambahkan secara digital loh. Porsi teks di komik ini juga terbilang sedikit karena didominasi oleh gambarnya yang lebih besar, menarik perhatian, bahkan memanjakan mata. Jadi, gimana kesan gue komik ini? Lewat gaya gambar dan pewarnaan yang sangat khas, serta kisahnya yang mempertemukan berbagai jagoan dari komik indie lokal Indonesia, rasanya komik ini cukup seru dan memberikan keunikan tersendiri. Untuk para pembaca yang tertarik, disarankan pula nih buat ngebaca seluruh serinya buat bisa lebih menghayati kisah yang diceritain oleh para kreatornya tentang sosok Seraphim. Oke, mungkin itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah seru sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!